Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali di sebuah majelis online untuk melanjutkan masalah salat Nabi, tata cara salat Nabi, tata cara salat sesuai dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita terakhir bahas ketika masbuk mendapatkan imam pada duduk tasyahud akhir. Imamnya duduk tasyahud akhir, masbuknya tentunya belum. Namanya masbuk berarti belum duduk tasyahud akhir. Apa yang dia harus lakukan? Apakah duduknya dia iftirash ataukah duduknya tawarruk? Imam Ahmad berpendapat sebagaimana dalam kitab Mughni itu bil ikhtiar, boleh memilih mau tawarruk dia monggo, mau iftirash juga monggo. Jadi dua-duanya boleh. Kenapa? Karena kalau kita lihat omongannya Imam Ahmad tadi, perkataan Imam Ahmad tadi, kenapa dia iftirash? Karena asal duduk bagi dia adalah iftirash. Karena asal duduk di dalam sholat adalah iftirash. Sedangkan dia posisinya belum tasyahud akhir. Bagi yang kenapa dibeli pilihan yang kedua boleh tawarruk? Karena dia ngikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Jadi bagi Imam Ahmad membolehkan, boleh iftirash, boleh tawarruk. Maksudnya ketika dia membolehkan iftirash karena binadhar melihat hukum asal duduk adalah iftirash. Kenapa dia bolehkan duduknya tawarruk? Karena melihat dalam sisi ikut imam. Karena imamnya posisinya adalah tawarruk, maka makmum yang masbuk hendaknya ikut juga tawarruk. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Jadi kedua-duanya boleh. Wal amr luas insyaallah. Jadi mau tawarruk nggih monggo, mau iftirash nggih monggo. Baik, terusnya di saat posisi duduk tasyahud diletakkan di manakah dua telapak tangan kita? Dua telapak tangan kita ketika tasyahud itu bagaimana? Ada dua riwayat dan semuanya adalah boleh. Pertama, tangannya yang kiri diletakkan di lututnya yang kiri. Tangannya yang kanan diletakkan di lututnya yang kanan. Jadi lutut. Jadi peletakan tangan kanan diletakkan di lututnya yang kanan, yang kiri diletakkan di yang kiri. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, an Rasul alaihi salatu wasallam kana idza qa'ada fit tasyahudi, adalah Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau duduk di dalam tasyahud, wada'a yadahul yusra, meletakkan tangannya yang kiri ala rukbatihil yusra wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna. Lutut yang kanan, tangan yang kiri diletakkan lutut yang kiri dan tangan kanan diletakkan di lututnya yang kanan. Keadaan yang kedua, tangan kanan diletakkan di paha. Di pahanya yang kanan dan tangan kiri diletakkan di paha yang kiri, bukan lutut ya, paha. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar juga rawahu Muslim, karena idza jalasa fi sholati wada'a kaffal yumna ala fakhdhil yumna wa wada'a kaffal yusra ala fakhdhil yusra. Rasul alaihi salam ketika duduk, Rasul duduk tasyahud ya, meletakkan telapak tangannya yang kanan pada pahanya yang kanan dan meletakkan telapak tangan yang kiri di pahanya yang kiri. Nah, kesimpulannya berarti apa?
Kesimpulannya berarti dua-duanya boleh. Boleh diletakkan di lutut, boleh diletakkan di paha. Kemudian ada keterangan bagus pada posisi mirfak, lengan. Nah, kayak apa namanya? Pada posisi apa itu namanya? Siku-siku. Posisi siku-siku ini bagaimana ini? Taib. Ada di sebuah riwayat Wa'il bin Hujr, riwayat Abu Dawud. Kata Wa'il bin Hujr menceritakan bagaimana keadaan Nabi. Tsumma jalasa fa aftarasa rijlal yusra ala fakhidhihil yusra. Lihat, wa haddu mirfaqihil aiman ala fakhidhihil yumna. Baik. Posisi wad'il yad al-yumna ayyakuna haddu mirfaqihil aiman ala fakhidhihil yumna. Batasan lututnya yang kanan itu berada pada pahanya yang kanan. Jadi lutut ini sebelah kanan ini itu adalah berada di atas pahanya yang kanan. Lutut ini apa? Siku-siku ya, siku-siku ini, siku-siku tangan yang kanan itu berada di pahanya yang kanan. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, wa kana yabsutu dhira'ahu ala fakhidhihi wa la yujafiha. Adalah Rasul alaihi salatu wasallam membentangkan lengannya pada pahanya dan tidak menjauh dari pahanya. Berarti lengan ini, lengan tangan yang kanan itu posisinya ala fakhidhil yumna, berarti apa? Nempel di atas pahanya yang kanan. Itu berarti nempel di atas pahanya yang kanan. Siku-siku sampai lengan itu menempel di pahanya yang kanan. Jadi jangan yujafi, dijauhkan. Tangan kanannya, lengannya jangan dijauhkan dari paha. Tapi letakkan di atas pahanya yang kanan. Jadi menempel. Wa ammal yusra fa mamdudatul asabi' ala fakhidhil yusra. Adapun tangan kiri itu jari-jarinya memanjang pada pahanya yang kiri. Jadi memanjang jari-jarinya, jadi memanjang jari-jarinya pada paha yang kiri. Jadi kalau tangan kanan ya itu dhira'nya dibentangkan menempel ke paha sehingga batas apa? Batas siku-siku itu di akhir pahanya. Batas siku-siku itu di akhir pahanya. Makanya haddu mirfaqil aiman, batas siku-siku yang kanan itu di atas paha yang kanan. Jadi menempel dan tidak boleh melewati pahanya yang kanan. Adapun tangan kiri itu famamdudatul asabi' ala fakhidhil yusra. Jadi memanjang jari-jarinya di atas pahanya yang kiri. Kita belum bahas tentang apa jari-jari, gimana peletakan jari-jari, tapi kita masih bahas tentang apa jari-jari. Saya insyaallah pembahasannya. Intinya adalah posisi tangan ini gimana dulu. Jadi posisi tangan ini, ana ulang lagi, tangan kanan diletakkan di paha boleh, diletakkan di lutut boleh. Begitu pula kiri, ya tangan kiri diletakkan di lutut, di paha boleh.
Sekarang posisinya dhira ini, dhira lengan ini ditempelkan di pahanya, dan akhir lutut akhir siku-siku dari tangan itu terletak di akhir paha. Terletak di akhir paha. Baik. Kemudian seterusnya, bagaimana posisi jari-jari tangan? Ini gimana posisinya? Apakah posisi genggam atau bagaimana? Adapun jari-jari tangan kiri, tangan kiri itu hanya satu keadaan, fatakun mabsutatan alal fakhidhi aw rukbah, terbentang di atas paha atau di atas lutut. Jadi misal contoh ini apa? Ini paha ya. Jadi kalaulah ini paha begitu. Nah, kalau memang ini paha, jadi terbentang, jadi terbentang bisa di lutut begini dan bisa di pahanya. Jadi untuk tangan kiri ini ada dua keadaannya, bisa diletakkan di lutut, bisa diletakkan di paha, tapi satu keadaan tok dengan terbentang, tidak menggenggam begini dan tidak begini, kayak mau menggenggam enggak, terbentang aja biasa, terbentang di paha atau di lutut. Ini untuk tangan kiri. Sebagaimana riwayat Ibnu Umar, riwayat Abu Dawud, kata Rasulullah SAW, Ibnu Umar menceritakan bagaimana telapak tangannya Rasulullah SAW ketika duduk tasyahud, wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhil yusra, meletakkan telapak tangan yang kiri pada pahanya yang kiri. Dijelaskan dalam riwayat Abu Awana, basyutaha alaiha, terbentang pada pahanya. Kan peletakan tadi kan kami jelaskan bisa diletakkan di paha dan di lutut kan. Cuma posisi telapak tangannya apakah menggenggam atau bagaimana, membentang ya, membentang, bisa diletakkan di paha dan bisa letakkan di lutut ya, itu terbentang biasa saja. Untuk jari-jari atau telapak tangan yang kanan ini bagaimana keadaannya? Ini ada 3 keadaan. Yang pertama, ayak bidul asabi'a kullaha, menggenggam, semua jarinya digenggam, wa yushiru sababah, tinggal ini diisyarokan. Jadi digenggam dulu, kemudian jari digenggam ya. Pokoknya penggenggaman tidak ada ketentuan tertentu, sifat yang penting genggam. Yang genggam tangan kananmu, lalu sababa diisyarokan. Jadi bentuknya pokoknya menggenggam, lalu apa? Jarinya diisyarokan. Telapak apa? Jari telunjuk ya, diisyarokan. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar inda Muslim. Ibnu Umar menceritakan bagaimana tangan kanannya Nabi, wa qabadha asabi'ahu kullaha, Rasul menggenggam semua jari-jarinya, menggenggam. Wa asyara bi usbuhi allati tali al-ibhama, lalu Rasul berisyarah dengan jari itu setelah ibham, apa ini? Jempol tuh, jari jempol ya. Ibu jari ya. Setelah ibu jari tentunya apa? Adalah jari telunjuk. Wa wadha'a, dan meletakkan telapak tangan yang kiri di atas paha. Meletakkan dalam keadaan terbentang. Jadi jangan kok menggenggam menunggak, tapi diletakkan biasa dalam keadaan terbentang tangannya, diletakkan. Namanya diletakkan beda dengan posisi kayak menggenggam, beda. Diletakkan biasa. Ini cara yang pertama. Baik, insya Allah cara yang kedua dan cara yang ketiga insya Allah kita akan sebutkan besok lagi.
Sampai di sini dulu insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.